Nasaluka karoma wal baraka wa syafa'al fidar ini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim baraka wal karomat Abdul Qadir wa Allah bisyafaat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma fudulul halali fa innahu afatul ubadi wa baliyatu ahli ijtihad. Adapun fudulul halal, terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal, ini juga nggak bagus. Lain daripada perut harus dikosongkan, disucikan dari barang haram, perut juga harus dijaga dari berlebihannya mengkonsumsi barang halal. Karena terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal, innahu afatul ubad, itu jadi sumber malapetakanya ahli ibadah. Buat ahli ibadah jangan disinggung.
jadi bahaya juga buat ahli ibadah. Wa balayatu ahli ijtihad, dan jadi cobaan buat orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Fa in ta'amaltu fawajatu fi asru afatin. Fa ini maka sesungguhnya diriku, kata Imam Ghazali, ta'amaltu, merenungkan, mentafakuri, memikirkan, fokus, fawajatu fihi, tentang masalah mengkonsumsi barang halal berlebihan. Diteliti oleh Imam Ghazali, kata beliau, hunna usulun fi hadza sya'ni, ada asro afatin, ada 10 bahaya yang diakibatkan dari berlebihannya mengkonsumsi barang yang halal. Terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal berabe. Makanya balik lagi, gue mah nggak mau ngemakruhin rokok, gue nggak mau. Dihalalin aja kan kita udah berlebihan ngerokok. Ya kalau ngerokok 2 bungkus sehari kan 3 bungkus itu berlebih. Nah, udah bahaya. Sekarang berlebihan dari barang makruh, wah nambah rugi kita. Udah cukup dah, rokok mah jangan dibahas-bahas. Halal udah gitu. Jangan ini makruh-makruh. Dari kita mengkonsumsi barang halal secara berlebihan, kata Imam Ghazali, ada 10 bahaya. Hunna usulun fi hadza sya'ni, yang mana 10 bahaya ini jadi pokok daripada bahaya-bahaya yang lain. Al-ula anna fi kasratil akli qaswatul qalbi wa zahabu nurihi. Yang pertama, kata Imam Ghazali, terlalu banyak makan itu bisa mengakibatkan qaswatul qalbi, kerasnya hati, wa zahabu nurihi, dan hilang cahaya hati. Satu, jangan kayak orang dendam. Kita mau puasa seharian lapar, maghribnya dendam. Makanya habis puasa ya biasa baik. Kagak ada ngaruhnya, kagak ada efek. Terlalu berlebihan makan, satu, qaswatul qalbi zahabu nuri, hati kita keras, cahaya hati kita hilang. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam naukol. Dari mana itu Imam Ghazali bisa berpendapat seperti itu? Hadis Nabi. Diriwayatkan ada hadis Nabi, sesungguhnya beliau bersabda, la tumitul qalba bi kasratit ta'ami wa syarabi, fa innal qalba yamutu kazar'i idza kasura alaihi ma. La tumitu, janganlah kalian membunuh al-qalba, hati kalian. Jangan dimatiin tuh hati, kata Nabi. Dengan cara apa? Kasratit ta'am, makan yang berlebihan. Pagi-pagi buras 3, bala-bala 4, ya kan? Ada bubur semangkok, belum baru nyar. Jam 10 di bengkel lewat tukang ketoprak, berhentiin. Piring ketoprak. Udah makan siang belum? Belum. Johor pulang Madang, kan begitu. Ya. Ternyata itu kalau diteliti bisa matiin hati keras. Cahaya hati bisa hilang lantaran terlalu banyak makan. Kata Nabi begitu, latumi itu, jangan kau bunuh hatimu bikas roti to'am, dengan cara terlalu banyak makan. Wasyarob, terlalu banyak minum. Fa innal qalba yamutu, karena sesungguhnya hati itu akan mati, kazar'i, sebagaimana pohon-pohonan, sebagaimana tanaman, idza kasura alaihil ma, kalau kebanyakan disiram, kebanyakan dipupukin. Hayo be, disiram lagi, dipupukin lagi, disiram lagi, dipupukin lagi. Mual bagus mual. Bakalannya boncos, mati itu, busuk bisa itu pohon, dari akar sampai batang sampai daun busuk, mati, enggak ada faedah. Walaqad sabaha fi dzalika ba'du sholihin.
Dipikirin tuh omongan Nabi. Kata Nabi, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, sebab di dalam diri kita ada tanaman yang namanya hati. Kalau kita kebanyakan makan, kebanyakan minum, kagak bedanya punya tanaman, kebanyakan disiram, kebanyakan dipupukin. Mati. Bener kagak nih? Oh, dipikirin sama ba'du sholihin, sebagian orang-orang soleh akhirnya menimbulkan sebuah kesimpulan, annal ma'data kal kidri tahtal qalbi tagli. Ma'dah itu lambung kita, tempat penyimpanan makanan. Kal kidri itu diibaratkan kuali, yang mana kuali ini tahtal qalbi, adanya di bawah hati. Tuh, hati di atas. Kan lambung sama hati kan pasti tinggian hati. Tuh, makanya gue juga ngerti mau kedokteran, nggak mau sombong saya dong, maling. Lu tanyain ke dokter, kata dokter salah, gue mah bener baik, kata Nabi ini mah. Hati kita itu adanya di atas lambung. Lambung itu ibarat gidir. Apa itu gidir? Kuali. Tempat makanan yang akan dimasak. Panci dah. Yang mana pancinya tagli, dibakar. Ya kan pembakaran di lambung itu kan. Diolah pembakaran. Wal buhoru yartafi'u ilaihi. Kira-kira uapnya tuh dari panci naik ke atas apa ke bawah? Ke atas. Sedangkan di atas gidirnya itu, di atas pancinya ini hati. Maka suratul buhor, hati kita kebanyakan nerima asap pembakaran dari lambung, tukadiruhu, kotor tuh hati. Hatinya jadi kotor. Watusahimuhu, bahkan bisa membuat, ya kalau kebanyakan diuap, ya dapur aja gosong nggak? Gosong. Kebanyakan asap tuh hati orang yang kebanyakan madang begitu. Hati orang yang kebanyakan minum begitu. Perutnya bekerja terus, terjadi pembakaran, uapnya, asapnya naik, nempelnya di hati. Cemong tuh hati lu. Tapi bener sih Kalong, jarang madang dia. Madangnya jarang. Man tahu kalau lagi sendiri mah kali. Kalau depan orang mah ada jarang makannya. Awas hati-hati. Gal gidri tahta qalbi tagli. Kata alim ulama. Kemudian itu bahaya yang pertama. Terlalu banyak makan barang halal. Ya tinggal ikutin yang kemarin deh. Kalau yang halal begini bagaimana yang haram? Yang halal kebanyakan bisa begitu tuh. Hati kita bisa mati. Hati kita bisa cemong. Hati kita bisa kotor. Bagaimana barang yang haram? Itu malah langsung masuknya udah kagak kudu nungguin panas dari bawah ya. Dari atas, dari mulut juga udah panas. Udah kebakar dari atas. Tuh. Makanya kudu hati-hati banget. Bahaya yang pertama. Asaniyatu. Yang keduanya, annafika suratil ukli fitnatal a'doi wahai juha wan biasuhalil puduli wal fasadi painar rijla painar rajula idza kana syab'ana batiron stahat ainuhu an-nadhara ila malayani min haramin aw fudulin wal udhunul istima'a ilaihi wal lisanu takalluma wal farju asyawata war rajulu war rijlu al masya ilaihi. Yang keduanya karena sesungguhnya fikasrotil ukli, dalam banyaknya kita makan, karena kebanyakan makan, fitnah tal'ado itu nanti jadi fitnah anggota tubuh yang lain. Wahayajuha wan bi'asuha, gara-gara kebanyakan makan, akhirnya kebanyakan makan ini menggerakkan anggota tubuh lil fuduli, untuk melakukan sesuatu yang berlebihan juga, yang berlebih, bahkan wal fasadi, yang kagak bener. Fa inna rajula, karena sesungguhnya kata Imam Ghazali, seorang laki-laki idza kana sab'ana, ketika dia dalam keadaan kenyang, batiron,
maka akan semakin meningkat istahat ainuhu, akan meningkat apa kreatifnya, akan meningkat kesemangatannya, akan meningkat dorongannya. Kalau bicara seks, libidonya. Tuh. Sehingga istahat ainuhu, matanya pengennya ngelihat anado ilamalaya nih, ngeliatin yang kagak boleh dilihat. Min haromin, dari perkara yang haram. Al fudulin, atau perkara yang berlebihan. Wal udun, kupingnya juga ngerasa terdorong, ngerasa tergerakkan. Untuk apa? Al istima'a ilaihi, mendengarkan perkara-perkara yang kagak boleh didengar. Wal lisana, lisannya atakaluma, akan sangat mudah berbicara, melakukan pembicaraan-pembicaraan yang dilarang. Wal farju, farjinya, kelaminnya langsung didorong asyahwata, naik syahwatnya. Warijlah, kakinya, waduh lancar, almasya ilaihi, ngajaknya jalan ke sono bae. Emang rasanya gagah. Tuh, bahaya terlalu berlebihan makan. Tapi kata Imam Ghazali, wa in kana jai antakunul ado kuluha sakinatan hadiyatan latat mahu ila syai'in min hada. Coba kalau dia dalam keadaan lapar mah, kayak lagi puasa, takunul ado, maka anggota badan yang lain kok lemes, lungsek, kagak pengen ngapa-ngapain, mata pengennya merem bae. Emang dulu pengen juga itu mah. Ya kagak kerasa puasanya. Al-ado kulluha sakinatan, dalam keadaan lapar seluruh anggota tubuh yang lain pun akan mendapatkan ketenangan, sakinah, hadiatan, anteng, latat mahu ila syai'in min haja, ya kagak pengen ngelakuin hal yang kagak pugu lagu. Emang lemes, bener gak? Emang lagi lama. Walatan satu lagu, nggak ada kesemangatan. Coba lagi puasa, ada semangatnya kita begini, makanya rada banget itu kalau puasa masih semangat lari pagi. Aduh, puasa semangatnya lari pagi, apalagi larinya ke sono Pekansari, ngelihat yang kagak boleh dilihat. Oh itu puasanya beri madang kali gitu, atau sahurnya kebanyakan. Hati-hati. Walakot qolal Ustadz Abu Ja'far rahimahullah, bahkan guru saya, kata Imam Ghazali, sekelas Imam Ghazali, dia masih punya guru. Siapa gurunya? Abu Ja'far rahimahullah. Kata Abu Ja'far, innal batna udwun inja'a wa syabi'a syairul a'dha. Sesungguhnya yang namanya perut, udwun itu satu anggota, ija'a inja'a yang kalau lapar, sabu asyairul a'dha, kenyang seluruh anggota yang lain. Ya kagak pengen ngapa-ngapain, lemes, ke bawah lemes. Yakni taskunu, anteng yang lain. Fala tutolibuka bisyai'in, kagak ngajakin kita ngapa-ngapain. Tapi sebaliknya, wa in sabi'a huwa ja'a sairul a'dha, kalau perutnya kenyang, ja'a sairul a'dha, maka laparlah seluruh anggota tubuh. Mata pengen mengkonsumsinya. Itu tangan mulai, hidung mulai, mulut, telinga, lapar semua. Kalau perutnya kenyang. Ini barang yang halal. Aduh. Halal juga banyak banget kita. Haram juga kadang-kadang kehantem. Naudzubillah. Wa jumlatul amri, kesimpulannya, anna af'alar rajuli wa aqwalahu ala hasabi ta'amihi wa syarabihi. Kesimpulan dari urusan ini, kata Imam Ghazali, sesungguhnya af'alar rajul, kelakuan seseorang, aqwalahu, omongan seseorang, ala hasabi ta'amihi wa syarabihi, itu gampang bisa diperkirakan sesuai dengan makanan dan minumnya. Gitu. Ini lagi ngomongin yang halal. Berarti kalau orang kelakuannya kagak bener baik,
mulutnya kagak bener baik, omongannya kagak bener baik, oh hati-hati, makanannya jangan-jangan bukan lebih-lebih dari barang yang halal, tapi bisa jadi udah masuk barang yang haram. Inna kholal haramu harojal haram. Karena ketika sesuatu yang masuk ini haram, maka keluarnya juga pasti haram. Kalau yang masuk haram keluar haram. Bisa nggak masuk haram keluar halal? Kagak bisa. Masuk halal keluar haram? Kagak bisa. Kalau masuknya haram, keluarnya pasti haram. Wa inda kholal fudulu khorojal fudul. Nah kalau yang terlalu masuknya ini terlalu berlebihan, khorojal fudul, yang keluar juga pasti berlebihan. Ya logika kita gampang banget terimanya. Terlalu berlebihan barang halal, ya udah hasilnya juga kita terlalu berlebihan. Ka'anna ta'ama bazrul af'al, seolah-olah makanan itu benih daripada perbuatan. Nabata tabdu minhu wal af'alu nabatun gitu. Tubdu minhu, dan perbuatan itu lir ibarat pohon-pohonan yang tumbuh dari biji tadi. Makanan bijinya, pohonnya perbuatan. Ya tergantung bijinya. Biji salak kagak bakal berbuah durian, kan begitu. Biji rambutan kagak bakal nongol jambu air. Ya, tergantung bijinya. Biji yang kita tanam, buahnya pasti itu. Nah kalau yang kita tanamnya nih haram, ya perbuatannya pasti jatuhnya jadi haram. Begitu dah. Satu-satunya rezeki yang paling halal, yang mutlak saat ini nggak ada lagi lain, air hujan. Yang mutlak absolut halal, air hujan. Makanya sekali-kali kalau hujan tuh ngedengak mangaplik mangap, biar masuk rezeki yang paling halal, nggak diraguin lagi. Selain dari itu, wallahu a'lam. Ya tapi secara fikih mah gampang. Kalau secara fikih mah gampang. Hukum bidoahir, hukumilah secara dohir. Dohirnya mana? Saya mah dagang. Namanya jual beli mah pasti halal. Ya, kalau fikih kan begitu. Ini mah bukan dagang, ngapain meres? Wah, malak orang, haram. Jangan segala. Tapi kan ini kan untuk kontribusi sebagai koordinasi dalam Thailand, malak ya malak le. Malak ya malak, Pak. Untuk keamanan, kenyamanan, pala lu bijat, emang lu kamera, kan begitu dah. Tapi beda kalau security mah. Kalau kata gua pas security kesinggung lah, kagak, itu mah kerja. Itu mah namanya kerja. Halal. Gitu. Makanya jangan mikirin banget kalau di dunia fikih. Kita jadi ojek. Ojek. Grab nih. Tahu-tahu dapat panggilan. Jemputan di mana? Hotel Anu. Waduh. Yang keluarnya Jablay. Minta dianterin. Itu Jablay habis ngapain? Habis ngejablay, jangan galak kagak tahu lu nih. Jablay habis ngejablay, dapat duit dia. Nah naik kendaraan kita bayar, pakai duit apa dia? Dia pakai duit Nah kita ambil, kita kasih anak bini kita, halal haram. Halal pikir. Begitu pakum bidoa. Makanya kayak macam ngaji kuburan. Haji kuburan gimana itu, nerima duit gaji kuburan, halal haram? Halal. Enak baik. Kalau ngaji sih kalau minta duit, boleh minta duit. Mengapa? Gue bilangin secara fikih. Lu nya kagak bisa ngaji, males ngaji, bapak lu mati lu pengen diajiin sama orang, bayar kagak mah. Kalau mau lu setelin kaset. Begitu fikih. Namanya fikih. Bukan apa-apa. Banyak teman seperjuangan jadi korban bulian. Ustadz sih ngehargain ngaji. Hargain. Enak baik. Itu betul kalau ngaji di bulan situ seminggu diminta sekian juta. Gak bayar kalau mau. Kalau kagak mampu ganti orang. Nyari paket murahan aja. Begitu.
Ngapain jadi masalah ustaznya diomong-omongin? Kenapa? Itu sesuatu yang hak. Ketika pekerjaan menyita waktu dan tenaga seseorang, maka berhak menerima bayar. Itu namanya akad ijaro. Kita pengen ngebangun rumah, minta dibantuin sama orang, orangnya tukang kerja, kita bayar nggak? Bayar. Ada akadnya nggak? Tawar menawar nggak? Sehari berapa bang? Kalau mau borongan berapa bang? Kan begitu. Nah ini bapak mati, pengen kuburannya ada yang ngajiin, make waktu nggak? Make waktu orang. Pakai tenaga nggak? Pakai tenaga. Nah tuh orang ngomong, tak dulu, gua belum mengiyakan nih 1 minggu. Berapa duit dulu? Halal haram? Halal. Makanya jangan mau dimurah-murah, enggak. Awas. Karang Taruna kalau dapat borongan ngaji kudu gede. Biar ada royaltinya kemarin. Tapi ngajinya yang bener, ngajinya yang bener. Terus lu masak, kalau belum bener ngaji lagi, begitu. Ini baru dibangun, asal bisa ngerolong doang, wah langsung masang harga. Biarin dah, saya mah minggu 14 juta. Tapi nguji sah fikih sah baik. Kalau dianya mengiyakan. Wah. Cuman kalau mengtasawuf makan begitu. Bahasanya juga udah naik kelas. Ya jangan disamain sama kajian fikih. Jangan disamain. Kalau tasawuf nih berpikir dulu. Kalau fikih mah nih datang orang kagak jelas. Kemarin nih, Ustaz, nih saya mau ngasih duit. Pahkum bidoahir. Gua mah dikasih ini duit. Urusan dia di sono ngerampok segala macam, secara fikih selesai. Nggak ada urus. Kita kan nggak tahu dia rampok. Kita nggak tahu dia korupsi. Kita nggak tahu dia boleh nyolong atau segala macam. Kita mah taunya datang kemari dia hibah sesuatu, kita terima, secara fikih selesai. Ya cuma mantabakoha bila tasawufin pakot tapasako. Orang yang make standarnya fikih kagak mau ngelongok ilmu tasawuf, pakot tapasako pasek. Apa itu pasek? Ya orang bangor. Apa itu bangor? Ya banyak dos. Kayak begitu. Jadi jangan mentang-mentang udah dikasih standar, setiap pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga seseorang berhak mendapatkan bayaran selamanya. Itu nego. Kalau lagi mau disuruh ngaji kubur, jangan taikin ke tasawuf. Gimana? Ya sekarang mau begini dah. Kira-kira ikhlas ridhonya keluarga berapa? Keluarga ridho, kita yang ngajiin ridho, aman. Begitu kan enak. Ini mah hitung-hitung kita lagi ngederes baca Quran. Kalau di rumah mah ya boro-boro kan begitu. Ya kali di kuburan mah namanya 2 jam dapat satu juz seminggu udah tuh bisa ngatamin Quran bareng. Jadi berapa duit? Ya berapa kayak dah. Tapi ya pakai pikiran dikit begitu dah. Biar sama-sama enak. Jangan tandus-tandus amat. Enggak, pokoknya kalau enggak sekian juta enggak jadi, jangan. Ya walaupun secara fikih halal. Kemudian itu bahaya, termasuk bahaya kedua dari berlebihannya mengkonsumsi barang halal berlebihan. Asalisatu yang ketiga nih. Hanafi kasrotil ukli kilatal fahmi wal ilmi fa innal fitnata tudhibul fitnata gitu. Sesungguhnya bahaya yang diakibatkan dengan banyaknya kita terlalu banyak makan, kilatal fahmi. Kita jadi sedikit daya pahamnya. Daya paham kita sedikit. Orang sibuk otaknya ngapain kerjasama sama lambung kan begitu. Jadi otaknya terlalu sibuk kerjasama sama lambung. Kan semua perintah otak bukan? Perintah otak. Jangan salah. Perut lapar malam-malam. Lapornya kemana? Ke otak dulu. Otak, gua lapar nih, gimana caranya? Kata otak, tahan dulu, gua tugasin mata dulu. Melek mata melek, bener nggak? Mata mau, baru bangun dah, badan suruh bangun, kaki sama otak disuruh jalan.
keluar, ya. Terus otak langsung bekerja sendiri? Enggak. Mata lu cari noh di kebun, apa noh yang kira-kira bisa diambil. Kelihatan ada nangka rada kuning. Samperin, ayo kaki jalan. Perintah lagi tangan, naik. Langsung dipetik? Enggak, berdasarkan komando otak. Sibuk otak mah. Otaknya sibuk. Kata otak begini, ntar dulu jangan main pelintir bae itu tangan. Coba hidung bekerja. Endus, udah ada wanginya belum? Nah, kan kayak luwak kita malam-malam kan. Ngedus, nang. Indus tuh sama hidung. Wanginya mah udah ada. Yakin nggak? Ya ntar dulu dah. Coba fraksi tangan bekerja, pukul. Kuping dengarkan. Kan begitu. Itu kerjasama. Ya Allah. Makanya negara kita kalau bisa belajar dari diri sendiri itu benar urusan. Kata otak, tangan bekerja. Telinga dengarkan, pukul. Buk. Wah. Dapat 2 kesimpulan. Kata kuping, bunyinya mah udah pas. Kata hidung, wanginya juga sama. Tuh. Perut, udah buruan. Kan begitu kan? Ya kan? Akhirnya otak ngambil keputusan. Petik. Bawa pulang. Langsung kita makan. Nangkanya udah makan. Tuh otak sibuk tuh. Nah makanya kata di sini begini. Orang yang terlalu makannya banyak, pemahamannya sedikit. Kenapa? Otaknya nggak sempet mikir, selalu bekerja. Apalagi nih ya, perut udah keroncongan lagi bay nih. Waduh, apa ini yang bisa dijabut? Singkong cabut, singkong. Ay begitu beda, seada-adanya. Yang dipikirin makan lagi. Makanya kebanyakan makan goblok, singkatnya begitu. Kebanyakan makan goblok lantaran otaknya kagak bisa kerja. Lihat ikan, kata otak pantas sama ini dibakar dan bumbu pecat, mantep, kan? Buat perut lagi, Siangan dikit ada ayam, waduh. Omannya mah ini disemur mantep banget ini. Ayo yang dipikirin perut lagi. Akhirnya kecerdasannya tumpul. Makanya kata Imam Ghazali, fa inna fitnata tudhibul fitnah. Fitnahnya dari patonah, bukan pakai T. Sesungguhnya terlalu kenyangnya perut itu bisa menghilangkan kecerdasan. Walaqad sadaqa ad-Darani rahimahullahu taala haitsu qala idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fala taqul hatta taqdiya fa inna aqla yughayyirul aqla. Kata Imam ad-Darani mane, idza aradta hajatan min hawaijid dunya, kalau kamu pengen menemukan kebutuhan daripada kebutuhan dunia, punya urusan dan nih, ya kan, lagi cecarian, ada kebutuhan min hawaiji dunya wal akhirah, urusan kebutuhan dunia apa akhirat, maka resep yang pertama fala takul hatta takdiyah, jangan dulu makan sebelum kebutuhan terpenuh. Begitu puasa, dirakatin. Ya Allah, yang buru nikah puasa seminggu ngamble. Ayo be, jangan berhenti puasa dah tuh. Ya kalau nikah kagak mati ya alhamdulillah, kan begitu, dari puasa. Kalau mau urusan dunia ketemu, akhirat ketemu, jangan makan dulu. Fala takul hatta taqdiyah, sampai kebutuhanmu terpenuhi. Kenapa? Fainal ukla yughayyirul akla, karena sesungguhnya makan itu bisa merubah akal. Ya ilah, jangan pada bengong, kita sering ngomong biasa dah. Lapar bega lah, kenyang beg. Itu yang galak sama bego apa itu? Akal. Yang galak akal. Akal itu. Yang jadi bego akal juga, kan begitu. Lapar galak, kenyang beg. Artinya apa? Kalau lapar nih otak mikir yang enak nih. Mikirnya enak kalau lagi lapar.
manah dulu ini ya, tuh kan. Nah kalau pagi-pagi makanya kalau sebenarnya urusan sarapan pagi itu, aduh, bertentangan itu, bertentangan dengan ilmu tasawuf. Jangan dulu sarapan, kalau keluar ke sore lantik-lantik lo kan begitu. Pokoknya sebelum ketemu urusan jangan makan, kepala takut. Maksudnya mah kosongin perut, jangan banyak-banyak amat makan. Kalau perut lapar mah otak mau mikir, anggota tubuh juga enak dipakai ibadahnya, ngewiridnya enak. Gitu. Aduh. Fa idza aradta hajatan min hawaiji dunya wa hadza amrun dhahirun alimahum man tabarahu. Bahasa ini mah bahasa dohir, urusan yang udah jelas. Alimahum man tabarahu. Kalau kita mau cerna ya ke harti bisa. Beda kalau kita lagi lapar sama kita udah kenyang. Coba deh. Pulang istirahat kerja di rumah, makannya kebanyakan. Berangkat kerja lagi enak aja? Kagak, ujung deh ini. Itu udah kebiasaan banget. Di mana-mana perut ngegedein, leher mendekin, mata ngecilin, mulut ngegedein, langsung dah kokor, ngorok. Itu akibat terlalu banyak makan. Itu bahaya yang ketiga. Mana 10 lagi bahayanya? Ya Allah. Bahaya banget, 10 bahayanya. Ya. Nah, selalu gue ngaji beginian ini udah amat. Yang kita pikirin mah begini, segini dari barang halal. Bagaimana yang haram? Ini mah haram banget ya kagak, cuman bau-bau haram ya berarti udah lebih-lebihan. Udah lebih-lebihan. Jangan dah hindarin. Ya kalau mau main di pikir baik ya tadi resikonya. Tapas sako. Jadi orang paseh. Arabiatu yang keempat anafika srotil ukli kilatal ibadah. Kata Imam Ghazali bahaya yang keempat, sesungguhnya orang yang terlalu banyak makan kilatal ibadati maka akan sedikit sekali program ibadahnya. Kebanyakan makan males ibadah. Laina insana idza aksarul ukla sakula badanuhu, karena sesungguhnya manusia idza aksarul ukla kalau dia terlalu banyak makan sakula badanuhu maka akan berat, terasa badannya berat. Wa ghalabatu ainahu, akhirnya dikalahin sama matanya. Wa fatarot adouhu, lemahlah seluruh anggota tubuhnya lemas. Kalau kekenyangan malam lemas, bu enaknya begitu doang nyender ya kan. Ngehenen masih punya urusan bagaimana besok baik kan begitu. Ayo getapan ya gue kenyang banget ini, perut begak banget. Ayo perut begak banget. Fala yajiu min usaiun wa ini jatahada ilan naum makal jipatil mulko. Ya udah kalau udah kondisi kayak begitu udah kagak bisa ngapa-ngapain. La yajiu min usaiun wa ini jatahada, walaupun dia pengen banget gerak tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Apa yang terjadi kata Imam Ghazali, sedikit bahasanya agak parah. Ilan nauma, paling molor doang. Kalji patil mulko, kayak bangke yang dilemparin. Sadis ya. Itu udah molor kayak bangke. Udah kagak ingat apa ya, gue molor ya udah. Ya Allah. Di kerjaan kita Malik bareng-bareng ini. Aku Malik senyum. Walakon kila. Idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan idza kunta batinan, kalau engkau dalam keadaan kenyang, fa'udda nafsaka zaminan, maka sadarlah engkau telah menjadikan dirimu zaminan, seperti orang lumpuh. Kenyangan melumpuh kita. Kebangetan kenyang lumpuh, lemah badan, kalau pengen ngapa-ngapain dia pengennya ngegoler. Walaqad dzukira an ya alaihi salamana iblisa badalahu alaihi malikun faqala lahu ya. Kata Imam Ghazali, qad dzukira, ada sebuah cerita
yang terjadi an Yahya alaihi salam, terjadi pada Nabi Yahya alaihi salam, ana iblis badalahu alaihi malikun. Iblis dohir di depan Nabi ya. Iblis memunculkan dirinya di hadapan Nabi Yahya. Walaihi malikun, itu iblis begitu dongol, malikun pakai kalung. Iblis pakai kalung. Oh, hati-hati tuh yang suka pakai kalung tuh. Gitu. Hati-hati dah. Iblis lagi nongol ke Nabi Yahya pakai kalung gitu. Malik faqala lahu Yahya. Kata Nabi Yahya begini, "Ma hadihi?" Apaan itu yang di leher lu? Qala, kata iblis, "Hadihi sahawatul lati usidu biha bani Adam." Ini nih kalung namanya kalung syahwat. Peranti gua, apa bahasanya? Berburu buat nembakin anak Adam, anak manusia. Nih, ini kalung syahwat nih, buat ngejaring anak Adam. Faqala lahu, akhirnya Yahya berkata, "Hal tajidu li biha syai'an?" Kira-kira gua udah pernah kena enggak tuh sama senjata itu? Oh, kata Nabi ya. Jangan ditiru, Lik, lu mau bisa ngobrol sama iblis nongol mah kabur bae mau kuat kan gitu. Ini mah tingkatannya tingkatan nabi ya. Kata Nabi ya, hal tajidu li fiha syai'an, kira-kira itu senjata udah pernah nggak kena sama gua? Oh la ya kagak sih. Illa annaka sabita zata lailatin, tapi ada pernah satu gitu. Annaka sabita zata lailatin, engkau pernah tidur dalam keadaan kenyang satu malam. Bukan tidur, satu malam engkau pernah kekenyangan Yahya, begitu tuh. Pasakona kani sholat, akhirnya karena posisi lu kenyang, langsung nih kalung syahwat lemparin, sakona kani sholat. Akhirnya engkau malam itu berat untuk melaksanakan sholat. Qala Yahya alaihi salam, begitu ngedengar pengakuan iblis, kata Nabi Yahya, la jaroma ani la asba'u ba'daha abadan. Mulai saat ini gua kagak bakal pernah ngerasa kenyang selamanya. Akhirnya bertekad jadi orang lapar terus, laparnya dijaga. Supaya apa? Supaya syahwat kagak gampang nempel. Qala iblis, kata iblis, waduh, kalau begitu mah la jaroma anila ansohu ba'daha ahadan. Gua juga mual buka rahasia sekali-kali lagi sama orang. Sebab tekor gua kagak bakal ada yang kan. Nah, tuh makanya kalau lagi puasa kudunya mah bener itu. Lagi puasa setan di penjara, bukan setannya di penjara, senjatanya kagak kalau puasanya lah ini mah puasa tibang puasa ya setan tetap bekerja. Kata setan aing mah yang puasa kok setan kata gitu. Jadi kagak ngaruhnya. Ini tibang ngomongin perkara terlalu berlebihan mengkonsumsi barang hal. Fahadhi biman lam yasbab bi umrihi illa lailatan. Kata Imam Ghazali, yuk berpikir. Ini terjadi pada orang lam yasbab bi umrihi, yang kagak pernah kenyang seumur hidup kecuali satu malam. Sekali dia ngerasa kenyang langsung ditembak sama iblis. Pakai pabiman layaju bi umrihi lailatan. Gimana orang-orang yang kayak kita yang kagak pernah lapar seumur hidup, satu malam pun kagak pernah lapar, kuatan kagak bisa tidur kalau belum kenyang. Carian duit dulu lo ngah. Mampir lu pecel lele, lapar perut gua tuh, pengen kenyang tidur. Allah karim. Mayat mau fil ibadati, udahnya begitu pengen mah ibadah, tapi lelaguannya kenyang baik. Wa qala Sufyan rahimahullahu taala, al ibadatu irfatun wa anutuha al khalwatu alatuha al majaa. Kata Imam Sufyan mah ibadah itu irfatun, pekerjaan. Wa anutuha,
Tokonya di mana tokonya ibadah? Al-khalwatu, tempat sepi. Kalau ibarat toko ibadah itu di tempat-tempat khalwah, tempat-tempat yang menyepi. Alatuha, alatnya apa tuh ibadah? Al-maja'atu, lapar. Ibadahnya baru bener dah tuh. Ibadahnya bener. Bari lapar, bari di tempat sepi. Belajar tirakat, sekali-kali main ke pamijahan seminggu di dalam, jangan makan, jangan minum, ya kan? Siapa tahu keluar digotong kan gitu. Ya artinya puasa seminggu di tempat sepi. Kadang yang tolol mah begitu dah. Melihat santri tirakat di pamijahan, ngapain itu, nyembah apa itu di dalam guha itu? Wow, kurapat. Yang tolol kagak ngaji sejarah. Nabi Muhammad nerima wahyu di mana? Gua Hiro. Lah kalau deket ke Gua Hiro ngapain ke pamijahan? Saking Gua Hironya ada di orang ke guha doang langsung diomongin bukan kitanya musik, tapi wawasan sejarah dia yang sepotong begitu. Di tempat sepi, ya emang enak tempat sepi. Sebab tempat sepi itu adalah hanutuha, tokonya ibadah. Ya emang kita kalau di tempat sepi mau ngapain? Apalagi berada serem. Begitu ada penampakan gue langsung mulut ngucap astagfirullah. Bener, ibadah bukan itu? Ibadah. Ya iya. Ini sekali-kali Malik samperin tempat-tempat serem, sekali-kali samperin Kedung Koret itu tengah malam jam 2. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Begitu. Waalaikumsalam. Tempat ibadah. Jadi gudangnya apa? Tokonya ibadah itu memang tempat-tempat sepi. Tempat ini, apalagi kalau di guha begitu kita langsung melihat tanah. Oh ini gua nanti nih kalau di alam kubur begini nih, begitu melek yang gua liatin tanah. Udah tafakur larinya. Tafakur ibadah bukan? Ibadah. Ya begitu. Mulai dah tuh di belakang rada-rada tebal. Wah, kuping rada-rada tebal. Wah, muncul nih. Astagfirullah. Langsung antem hasbunallah. Itu ibadah tuh. Ibadah, tapi begitu nongol jangan mentang-mentang udah kuat udah bisa ngadepin, besok togel nomor berapa? PA lagi itu mah PA lagi gitu. Aduh, kali ditanya ini nomor berapa yang kayak kata setannya, goblok lu, gua juga sampai ngungsi kemari gara-gara kalah main togel lagi hidup kata dia gitu. Wahanu tual khalwat wal majat wal khamisatu, yang kelima, biarin dah yang kelima, 5 bedu dah, 10 mah keberatan. Al khamisatu, bahaya yang kelima, an-nabi kasrotil ukli makna halawatal ibadati, sesungguhnya bahaya yang terdapat di akibat daripada banyaknya makan, fakda halawatil ibadati, tidak adanya keenakan dalam ibadah. Gak enak ibadahnya, kagak enak. Ayo jujur-jujuran tuh yang sebelum tarawih madan, enak kagak tarawihnya? Masa tahu lu tarawih gua kagak. Ya kagak enak. Kalau kekenyangan mah apa juga kagak agak enak. Aduh rumsing. Fakda halawatal ibadah. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi radhiyallahu an, kata Abu Bakar, ma sabitu mundu aslamtu li ajida halawata ibadati rabbi wa ma rawitu mundu aslamtu istiyaqan ila liqa'i rabbi. Pengakuan daripada Abu Bakar Siddiq, masabitu mundu aslam tu, ketika sejak aku masuk Islam tidak lagi pernah aku merasa kenyang. Tujuannya apa? Diajida halawata ibadati rabbi, supaya aku dapatkan indahnya, enaknya, nikmatnya menyembah Tuhanku, menyembah Allah. Wa marawitu mundu aslam tu, tidak pernah tenggorokanku ini seger semenjak masuk Islam. Supaya apa? Istiaqon, karena memang adanya kerinduan ilali koirobi buat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mah boro-boro bisa ngomong begitu. Agak pernah lapar sih kita mah. Ayo. Puasa iya lapar-laparan itu mah. Bangun 1:30 siang. Ya, bolar-bolar sembahyang dohor nonton TV asar. Habis asar aya bayaban. Maghrib. Laparnya di mana? Laparnya di mana? Kalau puasa ngaku lapar, lebih gitu. Wa hadhihi sifatul mukasyafin. Nah, contoh itu perilaku ahli mukasyaf. Ahli-ahli kasyaf. Orang yang memang tingkatan derajatnya udah nyampe tingkatan kasyaf. Apa itu kasyaf? Terbukanya rahasia-rahasia Allah. Oh. Kita bisa nggak kasyaf? Bisa. Asal kuat syaratnya. Syaratnya apa? Ya itu tadi, syariat, thariqah, hakikat. Syaratnya apa? Iman, Islam, sama ihsan. Begitu. Pegang semua, istiqomah dawam, muncul yang namanya kasyaf. Kan kata hadis qudsi begitu. Siapa orang lantasila ila qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuqarabati qalbika wa nafsika wa jawarihika. Engkau tidak akan sampai derajat sempurna mengerjakan perintah Allah kecuali dengan 2 jalan. Muqarabati qalbi dengan pendekatan hati, wa jawarih dan pendekatan anggota tubuh. Artinya apa? Bukan palanya doang mau sujud ngejatohin pala, itu kan bukan tempat pala itu. Kalau sujud itu tempat pala bukan tempat pala mah di atas. Tapi kita bisa itu nekuk pala sampai ke bawah, bukan pala itu doang. Nih kesombongan di hati bisa nggak ditekuk begitu? Percuma sujud baik, percuma kalau hatinya masih petenteng, ngedengak baik. Begitu intinya. Kudunya seimbang, palanya udah mau sujud, hatinya juga mau tuh baru seimbang. Kita mah udah sujud johirnya jarang-jarang, hati ngedengak, ntar kok sambar gledek. Nah, kalau pengen sakti, pengen mas sakti, cuman dia kagak tahan. Pengen memuka siapa? Ngejalaninnya sengaja, kan begitu. Nggak bakal nyampe ke derajat itu kecuali muqarabati qalbi, hati tata. Hasudnya ilangin, dengkinya ilangin, godobnya ilangin. Isi tuh, habis takoli, tajali, kosongin, baru isi. Isinya pakai apa? Yang bagus-bagus. Ikhlasnya tongolin. Hah? Boro-boro kita mah ikhlasnya kagak bisa, tawadu ya belum betul, kagak ada bisa nih. Ngomong doang lillahi ta'ala bentes banget. Lillahi ta'ala. Oh lillahi ta'ala punya lillahi. Enggak ridho betul lillahi ta'ala. Yeah. Lu baik amat sama dia, ya lillahi ta'ala gua mah. Iya, kalau sama yang ngono ngajis temenan. Malik lu baik amat sama si Kalong, iya lillahi ta'ala, baik sama si Angga, ogah amat. Memang apa? Si Angganya begitu. Kalau sama si Kalong, ya si Kalongnya kan baik sama saya. Berarti bukan lillahi ta'ala. Akhirnya kita sama tetangga yang satu, kita akur baik. Kita baik buat sama dia nih. Oh, punya makanan kita kirim, punya ini kita kirim. Tanya sama orang, kok baik amat sih? Ya lillahi ta'ala lah. Kalau mau tetangga yang mono, najis. Emang apa najis? Tanyanya gue susah. Orang kalau udah nyampe derajat lillahi ta'ala, yang baik kayak yang kurang ngajar kayak sama baik. Sebab yang dilihat bukan orang itu. Kadang-kadang jadi guru, wah ini murid sering bawain rokok, wah kita baik. Yang ini mah gak pernah bisa, rada cuek. Dongo itu guru. Belum matang ilmu lillahi ta'ala. Bener gak? Berarti dia baik ke si A karena dianya baik. Dia gak baik sama si B, ya karena si B nya belum bisa baik sama dia. Kalau lillahi ta'ala, yang mana bego sama. Yang ini ya, yang ini sama. Gak ada yang lebih-lebih, gak ada. Tuh. Nah, jangan lu kata gampang jadi kayak susah.
Kalau timbang jadi kikiaian jadi ustad-ustadan tapi ustad beneran susah. Kiai beneran susah. Gua kagak nyanggup. Iya lah, gua kagak bisa. Sama yang ini bayar, habis gua, ya kan gitu. Jangan yang ini pada kagak kan begitu. Nah, itu susah. Jadi mata hati itu nggak segampang ngomongnya. Nah, hati-hati. Pakan Abu Bakrin radhiyallahu anhu mukasaban wa ilaihi asyara sallallahu alaihi wasallam ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli shaumin wala sholatin wa inna huwa bi syai'in wukira fi nafsi. Kata Nabi sampai di alam tuh pendirian Abu Bakar yang kayak tadi tuh, dia kagak mau kenyang, dia kagak pernah ngerasa segar tenggorokannya supaya enak ibadah. Kata Nabi begini, ma fadalakum Abu Bakrin. Abu Bakar lebih unggul dari kalian bukan lantaran sholatnya, bukan lantaran puasanya, wa innama huwa bisyai'in wukira fi nafsi. Tapi dia punya prinsip yang tadi. Mana? Enggak mau kenyang. Ya udah karena lapar terus ya ibadahnya ya. Sholatnya ya. Kalau kalau Syekh Abdul Qadir buka kartunya gimana dia? Ma wasaltu ila rabbi bi kasratis salat bilayalin wa qiyamina bi qiyamil layalin wa siyamina harin walakin wasaltu ila rabbi bil judi wal karami wa salamati sadri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailan, aku mencapai derajat seperti ini dengan Tuhanku sampai kepada Allah bukan lantaran banyaknya puasa, bukan lantaran banyaknya sholat tahajud, tetapi biljud. Apa itu jud? Dermawan. Wal karom, peduli. Wasalamati sodri, dan hati yang lapang, yang selamat dari penyakit-penyakit gitu. Lain. Apalagi ini kan udah separuh perjalanan, rata-rata umur 30 ngat. Nah, terus mau kemana lagi emang? Nah, gitu. Kalau udah ke sono balik mau kemana dah? Mana pergi yang kagak pulang-pulang itu? Kalau pulang mau ditinggalin, gitu. Malik mati nih, dikubur seminggu, pulang lagi, kabur orang rumahnya. Biar kata bininya cinta banget kok. Tar dulu, ini Malik asli apa Malik bebegik nih kan begitu. Nah, hati-hati. Nah, ini kita mau pelan-pelan baik. Tapi pada prinsipnya kelas kita mah jauhin dulu dah yang pasti haram. Kalau urusan masih suka berlebihan tentang barang halal, ya kan? Yang penting masih halal. Yang penting masih halal. Cuman sedikit demi sedikit atau udahlah secukupnya baik. Yang penting kalau bahasa walimah nggak kuat kita ikutin. Walimah makan minum asal kuat ibadah. Kalau udah beneran lemas badannya baru masuk lagi tuh. Apa paling masuknya sekal. Kalau kita udah lemes banget, bakul nih mah masuknya kan begitu. Air buatan segalon. Ini makanya bingung kalau ada orang zaman sekarang ngaku kok dia mau wali itu begitu siang-siang untuk warteg. Sorean dikit nasi padang, malam masih nyari pecel lele ngaku jadi wali Thailand juga. Udah bohong gitu. Nah, dari mana? Dari kacamata hasanah ilmu tasawufan. Sebab semua ada takaran-takarannya. Semua ada standarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wal
rahmataka usau min jandina Allahumma ilama kun alana nabluga rahmataka fa rahmatuka alim antablugana bi annaha wasi'atil khair ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah. Para begini saya itu kopi lagi air lagi itu kan ini dari itu air kopi terima kasih jangan lupa baca-baca. Abdani wa
wasallam wa ila hadrati mu'alif hadal kitab al-Ghazali wa sallam ya jangan berhenti Jamil ulama nabiin awzuqan Nasaluka karoma wal barokah wa syafa'al fidar ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim barokah wal karomat wa bil qadir wa billah bi syafaatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi hadzal kitab. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma fudulul halali fa innahu afatul ubadi wa baliyatu ahli ijtihad. Adapun fudulul halal, terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal, ini juga enggak bagus. Lain daripada perut harus dikosongkan, disucikan dari barang haram, perut juga harus dijaga dari berlebihannya mengkonsumsi barang halal. Karena terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal, innahu afatul ubad, itu jadi sumber malapetakanya ahli ibadah. Buat ahli ibadah jangan disinggung. Jadi bahaya juga buat ahli ibadah. Wa balayatu ahli ijtihad, dan jadi cobaan buat orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Fa in ta'amaltu fawajatu fi asra afati. Fa ini maka sesungguhnya diriku, kata Imam Ghazali, ta'amaltu, merenungkan, mentafakuri, memikirkan, fokus, fawajatu fihi, tentang masalah mengkonsumsi barang halal berlebihan. Diteliti oleh Imam Ghazali, kata beliau, hunna usulun fi hadasani, ada asro afatin, ada 10 bahaya yang diakibatkan dari berlebihannya mengkonsumsi barang yang halal. Terlalu berlebihan mengkonsumsi barang halal berabe. Makanya balik lagi, gue mah gak mau ngemakruhin rokok, gue gak mau. Dihalalin aja kan kita udah berlebihan ngerokok. Ya kalau ngerokok 2 bungkus sehari kan 3 bungkus itu berlebih. Nah, udah bahaya. Sekarang berlebihan dari barang makruh, wah nambah rugi kita. Udah cukup dah, rokok mah jangan dibahas-bahas. Halal udah gitu. Jangan ini makruh-makruh. Dari kita mengkonsumsi barang halal secara berlebihan, kata Imam Ghazali, ada 10 bahaya. Hunna usulun fi hadza sya'ni, yang mana 10 bahaya ini jadi pokok daripada bahaya-bahaya yang lain. Al-ula anna fi kasratil akli qaswatul qalbi wa zahabu nurihi. Yang pertama, kata Imam Ghazali, terlalu banyak makan itu bisa mengakibatkan qaswatul qalbi, kerasnya hati, wa zahabu nurihi, dan hilang cahaya hati. Satu.
Jangan kayak orang dendam. Kita mau puasa seharian lapar, maghribnya dendam. Makanya habis puasa ya biasa baik. Kagak ada ngaruhnya, kagak ada efek. Terlalu berlebihan makan, satu qaswatul qalbi zahabu nuri. Hati kita keras, cahaya hati kita hilang. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam naukol. Dari mana itu Imam Ghazali bisa berpendapat seperti itu? Hadis Nabi. Diriwayatkan ada hadis Nabi. Sesungguhnya beliau bersabda, la tumitul qalba bi kasratit ta'ami wasyarabi fa innal qalba yamutu kazar'i idza kasura alaihi ma. La tumitu, janganlah kalian membunuh al-qalba, hati kalian. Jangan dimatiin tuh hati, kata Nabi. Dengan cara apa? Kasratit ta'am, makan yang berlebihan. Pagi-pagi buras 3, bala-bala 4, ya kan? Ada bubur semangkok, belum baru nyar. Jam 10 di bengkel lewat tukang ketoprak, berhentiin. Piring ketoprak. Udah makan siang belum? Belum. Johor pulang Madang, kan begitu. Ya. Ternyata itu kalau diteliti bisa matiin hati keras. Cahaya hati bisa hilang lantaran terlalu banyak makan. Kata Nabi begitu, latum itu jangan kau bunuh hatimu bikas roti to'am dengan cara terlalu banyak makan. Wasyarob, terlalu banyak minum. Fa innal qalba yamutu, karena sesungguhnya hati itu akan mati kazar'i, sebagaimana pohon-pohonan, sebagaimana tanaman, idza kasura alaihil ma, kalau kebanyakan disiram, kebanyakan dipupukin. Ayo be, disiram lagi, dipupukin lagi, disiram lagi, dipupukin lagi. Mual bagus mual. Bakalannya boncos, mati itu, busuk bisa itu pohon dari akar sampai batang sampai daun, busuk mati, enggak ada faedah. Walaqad sabaha fi dzalika ba'du sholihin. Dipikirin tuh omongan Nabi. Kata Nabi, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, sebab di dalam diri kita ada tanaman yang namanya hati. Kalau kita kebanyakan makan, kebanyakan minum, kagak bedanya punya tanaman, kebanyakan disiram, kebanyakan dipupukin. Mati. Bener kagak nih? Oh, dipikirin sama ba'du sholihin, sebagian orang-orang soleh akhirnya menimbulkan sebuah kesimpulan, annal ma'data kal kidri tahtal qalbi tagli. Ma'dah itu lambung kita, tempat penyimpanan makanan. Kal kidri itu diibaratkan kuali, yang mana kuali ini tahtal qalbi, adanya di bawah hati. Tuh, hati di atas. Kan lambung sama hati kan pasti tinggian hati. Tuh, makanya gue juga ngerti ilmu kedokteran, enggak mau sombong saya doang maling. Ditanyain dokter, kata dokter salah, gue mah bener baik, kata Nabi ini mah. Hati kita itu adanya di atas lambung. Lambung itu ibarat gidir. Apa itu gidir? Kuali. Tempat makanan yang akan masak, panci dah, yang mana pancinya tagli, dibakar, ya kan, pembakaran di lambung itu kan, diolah pembakaran. Wal bukharu yartafi'u ilaihi, kira-kira uapnya tuh dari panci naik ke atas apa ke bawah? Ke atas. Sedangkan di atas gidirnya itu, di atas pancinya ini hati. Pakas rotul bukhor, hati kita kebanyakan nerima asap pembakaran dari lambung, tukadiruhu, kotor tuh hati. Hatinya jadi kotor. Watusahimuhu, bahkan bisa membuat, ya kalau kebanyakan diuap, ya dapur aja gosong nggak? Gosong. Kebanyakan asap tuh hati orang yang kebanyakan madang begitu. Hati orang yang kebanyakan minum begitu.
perutnya bekerja terus, terjadi pembakaran, uapnya, asapnya naik nempelnya di hati. Cemong tuh hati lu. Oke bener sih Kalong, jarang madang dia. Madangnya jarang. Tahu kalau lagi sendiri mah kali. Kalau depan orang mah ada jarang makannya. Awas hati-hati. Galgi cerita polbi tagli. Kata alim ulama. Kemudian itu bahaya yang pertama. Terlalu banyak makan barang halal. Ya tinggal ikutin yang kemarin deh. Kalau yang halal begini bagaimana yang haram? Yang halal kebanyakan bisa begitu tuh. Hati kita bisa mati. Hati kita bisa cemong. Hati kita bisa kotor. Bagaimana barang yang haram? Itu malah langsung masuknya udah kayak kudu nungguin panas dari bawah ya. Dari atas dari mulut juga udah panas. Udah kebakar dari atas. Makanya kudu hati-hati banget. Bahaya yang pertama. Asaniyat. Yang keduanya annafikas rotil ukli fitnatal a'doi wa aijuha wan bi'asuha lil quduli wal fasadi fa innar rajula idza kana syab'ana batiron tahat ainuhu an-nadhara ila ma la yani min haramin aw fudulin wal uzunul istima'a ilaihi wal lisanu takalluma wal farju asyawata war rajulu war rijlu al masya ilaihi. Yang keduanya karena sesungguhnya fikasrotil ukli, dalam banyaknya kita makan, karena kebanyakan makan, fitnah tal'ado itu nanti jadi fitnah anggota tubuh yang lain. Wahayajuha wan bi'asuha, gara-gara kebanyakan makan, akhirnya kebanyakan makan ini menggerakkan anggota tubuh lil fuduli, untuk melakukan sesuatu yang berlebihan juga. Yang berlebih, bahkan wal fasadi, yang kagak bener. Fa inna rajula, karena sesungguhnya kata Imam Ghazali, seorang laki-laki idza kana syab'ana, ketika dia dalam keadaan kenyang, batiron, maka akan semakin meningkat istahat ainuhu, akan meningkat kreatifnya, akan meningkat kesemangatannya, akan meningkat dorongannya. Kalau bicara seks